Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang web design menggunakan Bootstrap. Nah, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Brian Ahmad Farezi, lalu ada Lestari, Elisa Fitri, Radia Tutbayasari, Loders Yoakim, dan Muhammad Faris. Sebelum kita mulai, kita harus tahu itu apa web design. Desain adalah istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Desain yang ditunjukkan untuk pengembangan dan styling informasi di internet untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Web design memiliki tujuan untuk membuat situs web atau dokumen elektronik dan aplikasi yang berada pada web server dan menampilkan konten dan fitur antarmuka interaktif kepada pengguna akhir dalam bentuk halaman web, seperti unsur-unsur teks, gambar yang bisa dalam bentuk GIF atau JPEG untuk ditempatkan pada halaman menggunakan HTML. Nah, dalam web design sendiri, kami menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language dengan library CSS atau Cascading Style Sheet dari Bootstrap. Nah, HTML itu sendiri adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Lalu CSS adalah Cascading Style Sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. Lalu ada Bootstrap. Bootstrap adalah framework web development berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan web, responsif, dan mobile first atau memprioritaskan perangkat seluler. Selanjutnya ada perancangan sistem. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam perancangan web design. Yang pertama, kami diskusi jenis website, lalu membuat desain, lalu kami memilih library. Framework yang kami gunakan di sini adalah Bootstrap. Setelah itu kami membuat web. Setelah kami membuat web, kami mereview, lalu kami menguploadnya ke GitHub. Selanjutnya ada implementasi dan tampilan. Dalam melakukan desain layout, kami membuatnya dengan aplikasi Paint. Selanjutnya melakukan tahapan coding pada aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan HTML dan library atau framework. CSS dari Bootstrap 4.3.1 dengan konfigurasi Bootstrap lewat CDN link. Baik, saya akan mulai menjelaskan bagian head dari kode yang telah kami buat. Jadi ini HTML line, ini N yang artinya Inggris. Meta charset ini untuk memberitahukan browser untuk bahasanya UTF-8. Nah, untuk meta name viewport content with device width ini untuk menyesuaikan lebar dari halaman dengan device. Dan title ini adalah nama dari browser yang ada di atas. Rel integrity class origin ini dibuat untuk melink dari file data ke Bootstrap. Dan yang ini ada link href lagi. Ini untuk fontnya. Di sini menggunakan font kosong. Dan ada stylenya, dan di sini ada banner, dan juga di sini kita bisa membuat sesuai dengan apa yang kita mau, seperti banner. Di sini ada lingkaran, dan ini adalah beberapa bentuk-bentuk yang telah dibuat di dalam website. Lalu ditutup dengan style dan juga head. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian body dari HTML-nya yang merupakan tubuh utama dari HTML itu sendiri. Di sini ada bagian navigasi. Navigasi ini nanti berisi tentang home-nya, about us, service, dan testimoni beserta bagian staff. Nah, lalu ada bagian banner. Banner ini nanti berisi tentang layanan yang kami tawarkan, yang ditawarkan oleh Wanensi, yaitu konsultasi digital. Lalu selanjutnya ada about us yang berisi tentang penjelasan tentang kami. Di sini ada penjelasannya, ada ucapan selamat datang,
Lalu ada bagian service. Bagian service ini bagian yang akan membuat layanan yang kami berikan. Di sini ada analisis data, app dan website development, dan cyber security. Nah, di sini selanjutnya ada testimoni. Testimoni ini adalah bagian yang memuat pendapat-pendapat dari orang yang telah menggunakan jasa kami. Di sini ada atas nama Rona Sibarani, Yusi Fasida Butar, Jura. Di sini ada komentar mereka. Nah, selanjutnya ada bagian tim. Di bagian tim ini memuat tentang bagian anggota-anggota tim yang bekerja pada 1ANC ini. Ada Elisa Fikri sebagai staff 1ANC, Lauda Syakem Tulang sebagai staff 1ANC, ada Dewi Lestari, Atun, Tadiatun Mayasari, Brian, dan Muhammad Paris yang juga sama-sama sebagai staff 1ANC. Nah, selanjutnya ada yang bagian footer. Footer nanti berisi tentang alamat, baru ada media sosial, kontak, dan nomor handphone. Baru di sini ada script yang merupakan untuk memanggil JS atau JavaScript yang digunakan pada website. Dengan integritinya dapat dilihat sendiri dan cross-nya yaitu anonymous. Baik, kembali ke atas. Di bagian navigasi di sini ada buttonnya yaitu yang button untuk navbarnya. Baru ada home. Bagian pertama baru about us yang menjelaskan tentang kita tadi. Baru ada yang service, ada testimoni, dan staff. Di sini dijelaskan bahwasanya navigasi ini navbar expand, yang artinya tidak hilang walaupun di scroll ke atas. Baru bagian banner yang menggunakan container fluid. Baru bagian about us menggunakan container fluid juga. Baru service container fluid juga. Lalu testimoni container fluid. Baru tim container fluid. Artinya di sini yang bagian-bagian ini akan responsif terhadap besar dari laman website yang dibuka. Jadi dia tidak kaku, terkesan kaku. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari bagian body di HTML saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari website kami. Pada menu pertama kami menampilkan pendahuluan, yaitu judul dari website kami yaitu layanan konsultasi. Kemudian menampilkan about us. Kemudian yang ketiga ada layanan konsultasi. Di layanan konsultasi ini kami menyediakan 3 layanan. Yang pertama ada analitik dan data, kemudian aplikasi dan website development, dan yang ketiga ada cyber security. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari tampilan web kami. Di sini ada testimoni dari orang-orang yang sudah bekerja sama dengan kami. Selanjutnya ada tim kami, dan yang terakhir ada tampilan footer. Di dalam tampilan footer terdapat alamat kantor kami, media sosial kami, dan kontak kami. Dan tampilan website kami juga sudah responsif. Sekian penjelasan dari tampilan website kami.